Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sehat untuk sahabat Rafia di seluruh tanah air. Alhamdulillah di hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, jumpa lagi di channel yang luar biasa ini. Saya dengan Lalu Hanan dari Viva TV, kita akan coba bahas berita yang lagi hot ya teman-teman, dimana isu bergulirnya angket. Kemudian ini yang lebih seru adalah dimana lembaga ya penegak hukum atau lembaga konstitusi negara dimana sudah tidak dipercaya lagi, karena ini yang ngomong bukan orang sembarangan ya, ada pengajar ilmu politik ya dari Universitas Indonesia, sekaligus dia adalah komisioner KPU dulu pada tahun 2002-2007, yaitu Profesor Husnul Maria, ya kan, dimana beliau mengatakan jangan dibawa ke MK. Ya, kita saksikan videonya. Tapi kalau kemudian modelnya TSM seperti ini, Anda bawa ke MK, sementara MK sudah dikuasai oleh rezim yang berkuasa, untuk apa? Yang di 2019 saja dulu berapa miliar itu fotokopi, emang dibaca dalam waktu 2 hari? Enggak juga. Jadi gimana? Langkah politik. Kalau misalnya bahkan ke Bawaslu aja saya mengatakan nggak perlu ke Bawaslu. Jadi gimana? Selesaikan semua persoalan yang masih diperjuangkan di KPU. Jangan pergi kemana-mana, di KPU. Kalau enggak, ya sudah, kami serahkan kepada kedaulatan rakyat. Biarkan nanti anak-anak muda dan kita semua turun ke jalan, kayak gitu kan. Nah, terakhir kita perlu reformasi kembali. Mudah-mudahan ini semangat bagi kita semua mencari kebenaran. Kebenaran enggak perlu ini. Nanti kebenaran itu akan menemukan jalannya. Yang penting tetap ini semua di dalam kerangka untuk memperbaiki kondisi bangsa. Karena hari ini ya kedaulatan kita sudah dijual dengan harga murah tanpa rasa malu kepada asing dan asing, dan sekarang sepertinya kita semua, Mahkamah Konstitusi dulu kita sebut sebagai mahkamah kalkulator, sekarang menjadi mahkamah keluarga. Nah, ini persoalan kita bersama-sama, tapi saya nggak mau bertanggung jawab kalau itu yang curang Bawaslu, yang curang rezim yang sedang berkuasa, yang curang KPU. Kata Ketua Bawaslu kan kita semua bertanggung jawab. Halo, yang melakukan kecurangan siapa? Enak aja. Baik teman-teman ya, kita dengar sendiri bahwa seorang Husnul Maria ya, beliau adalah pengajar ilmu politik di Universitas Indonesia, sudah begitu ya pesimis ya, bahkan tidak percaya lagi dengan Mahkamah Konstitusi. Dulu dikatakan bermiliar atau banyak sekali berkontainer-kontainer bukti 2019, tapi yang ada menjadi mahkamah kalkulator. Nah, hari ini dibilangnya bukan mahkamah kalkulator lagi, tapi mahkamah keluarga. Karena kita memang lihat kemarin, ya kan, di mana diputuskannya Gibran yang naik menjadi wakil presiden adalah lahir dari MK. Karena di situ ada pamannya, ya kan. Kemudian sekarang ini makanya dibilangnya mahkamah keluarga. Oke ya, itu dari Bu Husnul Maria menyarankan untuk mengambil langkah politik. Langkah politik sekarang yaitu bisa bergulir hak angket di DPR. Tentu sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Habib Rizik beberapa hari yang lalu, dan ini cukup viral ya, di mana pengamatan beliau selaku ulama ya kan, Imam Besar Habib Rizik mengatakan bahwa ya kita percayakan aja ke DPR. Ya, kita lihat aja videonya ya teman-teman ya. Ini kecurangan, saudara, orang buta aja ngelihat. Lu bayangin dah kalau orang buta aja ngelihat. Orang budak aja ngedenger tuh. Artinya kecurangannya udah luar biasa. Dan ini harus diselesaikan. Jangan sampai ini membuat pecah belah kita, dan jangan sampai terjadi kerusuhan di republik kita. Kita nggak mau. Kita pengen negara kita tetap bersatu, negara kita tetap damai, negara kita tetap tenang. Betul? Caranya selesaikan kecurangan ini, saudara. Bukan damai dengan kecurangan, bukan damai. Gregetan aja yang curang terus gitu disuruh damai. Oke, sekarang saya mau tanya lagi, sekali lagi, mau dicurangin? Mau dicurangin? Ya, ada yang nanya, Habib,
Kalau udah telanjur curang begini bagaimana nih cara ngeberesinnya? Ada yang jawab ke MK aja, ada pamannya. Pusing juga. Iya, kalau ke MK ada siapa? Ada pamannya. Kita bukan nuduh, tapi emang udah fakta kan kemarin. Belum cukup umur dia lewatin. Terus sekarang kita disuruh percaya. Ini dia, sorry ya. Tuh Habib Hanif punya tuh, sorry ya. Kira-kira jelas gak? Percaya sama MK? Percaya gak? Percaya gak? Terus gimana ngeberesinnya? Lu main perang-perang lagi lu. Lu provokator kali lu. Ayo gimana Beb? MK ada pamannya, saudara. Nah sekarang bagaimana caranya? Ada saudara. Kita selesaikan saudara di mejanya para wakil rakyat. Yaitu DPR saudara. DPR itu kan wakil rakyat. Mereka bisa gelar sidang rakyat saudara. Apa namanya? Ada interpelasi, ada angket. Saudara panggil itu semua yang terlibat dalam kecurangan. Presidennya saudara panggil. Semua penyelenggara pilpres panggil. Saudara MK-nya, KPU-nya, Bawaslu-nya panggil semua. Saudara. Kalau ada yang bilang, tapi Habib ini negara hukum, nggak bisa diselesaikan DPR. Siapa bilang? Ada dua cara penyelesaian di kita punya negeri, saudara. Pertama, penyelesaian hukum. Penyelesaian secara hukum, itu MK tempatnya. Ada juga penyelesaian secara politik. Tempatnya di DPR, saudara. Siapa bilang DPR tidak bisa mengambil keputusan? Siapa bilang DPR tidak bisa mengambil satu kebijakan? Siapa bilang DPR tidak bisa mengambil sikap? Kekuatan DPR bahkan bisa membubarkan KPU, bisa membubarkan Bawaslu, bisa membubarkan MK sekalipun saudara. Bahkan bisa melengsarkan presiden. Begitu saya tanya, kalau gitu DPR kuat tidak? DPR kuat tidak? Jadi kalau kalian jadi wakil rakyat, bekerjalah sebagai wakil rakyat, selesaikan kecurangan ini di DPR sesegera mungkin sebelum menjadi bara api akan menyala, menciptakan kerusuhan di mana-mana, saudara. Kalau Anda merasa benar tidak curang, jawab di angket. Saudara, jangan bikin gaduh tengah masyarakat. Nah, kalau memang nanti hasil angketnya ternyata memang tidak ada kecurangan, rakyat siap terima kok. Tapi kalau ada kecurangan, tindak. Tindak kalau memang kecurangannya TSM, saudara, terstruktur, sistematis, dan masif, maka presiden mesti dilengsarkan, saudara. Harus dilengsarkan. MK, KPU, Bawaslu bubarkan semua, sudah. Bubarkan. Lalu kalau udah bubar bagaimana, Beb? Kalau presidennya dilengsarkan, kan ada wakil presiden jadi presiden. Setuju? Setuju? Kan wakil presidennya lagi anteng-anteng aja. Nggak terlibat dalam kecurangan, betul? Wakil presidennya kan bersih, betul? Nggak cawe-cawe, betul? Silakan naik jadi presiden. Setuju? Lalu kalau KPU, MK, Bawaslu dibubarkan, bagaimana Habib? Tahun 99, MK nggak ada. KPU nggak ada, Bawaslu nggak ada. Tapi bisa kok kita bikin pemilu, saudara. Karena di tahun 99, DPR membentuk presidium. DPR membentuk lembaga independen, saudara, yang mengambil peran KPU dan Bawaslu. Lembaga itu yang menggelar pemilu di tahun 99, saudara. Siapa bilang kita nggak bisa gelar pemilu tanpa KPU dan Bawaslu? Lu baru lahir kemarin kali lo. Kan tahun 99 kita ngalamin, betul? Betul? Maka itu rakyat mesti dukung DPR. Setuju tidak? Setuju tidak? Udah jangan pecah belah deh. Jangan cerita lu partai lu, gua partai ini. Nggak ada. Kita cerita sekarang di sana suara kita. Itu wakil kita. Semua harus menyelesaikan persoalan ini sebelum negara ini terkabik-kabik. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Bukan urusan partai, bukan. Urusan partai. Urusan partai. Kok lu ngomongnya sedep banget loh. Kita minta sekarang tidak bicara partai, tapi kita bicara wakil rakyat. Di Dewan Perwakilan Rakyat adalah mewakili seluruh rakyat Indonesia. Berpikirlah dengan akal sehat, bekerjalah dengan baik, supaya rakyat tidak terpecah. Baik, ya. Itu penyampaian dari Habib Rizik Syihab, ya. Tadi beliau memang mengatakan bahwa segera, ya, hak angket ini digulirkan.
Kemudian hak angket ini luar biasa karena memang punya hak penyelidikan ya. Jadi bisa memanggil presiden, ya kan, bisa memanggil KPU, Bawaslu, bahkan mungkin kemarin yang aktor-aktor Dirty Vote, ya kan, yang mengungkap sindikat atau cara-cara kecurangan yang dilakukan. Jadi ini juga bisa dipanggil ya untuk memberikan keterangan di DPR. Dan kalau ini berjalan hak angket, kemungkinan nanti akan dipublish ya secara luas ya. Mungkin akan di live streaming oleh TV-TV mainstream, begitu juga YouTube dan lain-lain. Nah, tentu ini luar biasa dan memang betul, ya kan? Segera, ya kan? Kalau memang ini hak angket mau diangkat, ya jangan ngomong doang DPR, ya kan? Segera bergulir karena masyarakat ini juga akan mendukung ya. Dan himbauan Habib Rizik tadi jelas, ayo masyarakat dukung DPR untuk melakukan hak angket, ya. Oke ya teman-teman, ada lagi satu pendapat dari pakar tata negara, yaitu Profesor Dr. Refli Harun ya. Refli Harun juga kemarin ada orasi ya kan di depan KPU, kebetulan beliau hadir. Beliau juga mengatakan bahwa dia sanksi juga dengan MK. Tapi bagaimanapun ya, MK ini adalah legal formal untuk kita mengajukan satu kasus atau permasalahan yang ada di pemilihan umum. Oke, kita dengar ya teman-teman, seperti apa kata Bang Refli. Nah sekarang kita menuding paling tidak, mengatakan bahwa pemilu yang sudah berjalan itu tidak jujur dan tidak adil, dipenuhi banyak kecurangan-kecurangan, dan kecurangan tersebut bersifat TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Itulah sebabnya kawan-kawan semua, kalau misalnya dikaitkan dengan Timnas Amin, maka sekarang ini sedang dilakukan persiapan untuk mempersoalkan masalah ini. Satu, mudah-mudahan nanti Dewan Perwakilan Rakyat bisa menggelar atau bisa menyepakati hak angket. Amin. Hak angket itu adalah hak untuk menyelidiki ya adanya dugaan pelanggaran hukum terhadap proses berpemilu, dan itu adalah hak konstitusional yang diatur di dalam undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Jadi tidak ada jalan yang inkonstitusional yang kita lakukan, termasuk menyampaikan aspirasi ini. Semuanya konstitusional. Oke? Kita juga sedang mempertimbangkan untuk membawa perkara ini ke Mahkamah Konstitusi. Tapi saya tes dulu. Percaya nggak Mahkamah Konstitusi? Percaya nggak? Sama dengan saya, nggak percaya juga. Tapi persoalannya, kita tidak memiliki pilihan-pilihan yang banyak ya. Pilihan yang bisa dilakukan adalah salah empatnya yang seperti yang saya katakan tadi adalah ke Mahkamah Konstitusi. Kita akan buktikan insya Allah bahwa kecurangan yang terjadi adalah kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Kalau itu bisa kita buktikan, insya Allah paslon yang curang akan didiskualifikasi. Sekali lagi, diskualifikasi. Setuju diskualifikasi? Saya kira Pak Polisi juga setuju. Baik teman-teman ya, jadi kita sudah lihat pandangan dari Ibu Husnul Maria, kemudian bagaimana juga Habib Rizik Syihab ya, dan yang terakhir adalah Bang Refli Harun. Bang Refli Harun ya kan, walaupun memang secara jelas mengatakan bahwa MK ini adalah jalan legal formal ya kan, tapi beliau juga sanksi ya, sudah tidak percaya dengan MK karena mungkin alasannya tadi seperti Ibu Husnul Maria ya, bahwa bukti-bukti kemarin 2019 ya, kemudian lahirnya Gibran yang terbaru dari MK ya kan, makanya dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lagi benar-benar tergerus ya kepercayaan publik, kepercayaan rakyat kepada Mahkamah Konstitusi. Demikian, kita tunggu video yang terbaru ya teman-teman, dari Laluhanan
Fa Viva TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.